Andi Batara Livu. Baik, Yang Mulia, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi serta Bapak Ibu hadirin yang hadir pada persidangan ini. Perkenalkan, kami Andi Batara Livu saat ini menjabat sebagai Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Pada kesempatan persidangan ini, saya akan menyampaikan keterangan sebagai saksi atas peristiwa yang saya lihat, dengar, dan alami secara pribadi terkait fakta-fakta yang terjadi dalam proses, mekanisme, dan prosedur penunjukan penjabat bupati, penjabat wali kota. Sebelumnya, kami juga menyampaikan bahwa salah satu tugas dan fungsi kami di Kementerian Dalam Negeri adalah menyiapkan rumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan umum, monitoring, serta administrasi kepala daerah dan DPRD, pemberian izin cuti, penghargaan, dan peningkatan kapasitas DPRD. Terkait dengan proses pengisian penjabat kepala daerah, kami berpedoman tentu pada undang-undang, yakni pasal 201 Undang-Undang 10 2016 dan Permendagri nomor 4 2023 sebagai peraturan pelaksananya untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur, wakil gubernur, wakil bupati, wali kota, wakil kita yang berakhir masa jabatannya di tahun 2022 dan 2023. Tentu persyaratan utama yang telah diatur dalam undang-undang, yakni bahwa untuk penjabat gubernur berasal dari jabatan pimpinan tinggi media, sedangkan untuk mengisi kekosongan jabatan bupati, wali kota diangkat penjabat bupati, penjabat wali kota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pertama. Adapun kriteria ruang lingkup jabatan pimpinan tinggi media dan jabatan pimpinan tinggi pertama, kami merujuk pada pasal 19 dan penjelasan pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Berkenaan dengan kebijakan keserentakan pilkada sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 10 2016, maka tentunya keberadaan penjabat kepala daerah sangat penting untuk menghindari kekosongan kepemimpinan daerah dan untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik di masa transisi sampai dengan dilantiknya kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pilkada tahun 2024. Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat wali kota, izinkan kami menyampaikan proses pengangkatan penjabat kepala daerah sebagai berikut. Bagi calon penjabat gubernur, kami mengawalinya dengan menyurati DPRD Provinsi untuk meminta atau untuk dapat mengusulkan 3 nama calon penjabat gubernur yang selanjutnya akan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah. Di sisi lain, Menteri juga mengusulkan 3 nama calon penjabat gubernur setelah mendapatkan masukan dari kementerian dan lembaga. Setelah menerima usulan dari provinsi, DPRD Provinsi dalam hal ini, serta usulan Menteri, selanjutnya nama-nama tersebut kami kirimkan atau kami teruskan ke kementerian lembaga terkait, dalam hal ini Kemensetnek, Setkap, Kemenpan RB, BKN, BIN, Kejaksaan Agung, KPK, PPATK, serta unsur Kemendagri internal yakni Dirjen Otda, Irjen, dan Sekjen sebagai bahan untuk identifikasi dan penelusuran rekam jejak dari masing-masing calon penjabat kepala daerah untuk kemudian menjadi bahan pada pembahasan awal. Jadi 6 nama ya? Ya, untuk gubernur sesuai dengan Permendagri 4 2023. 6 nama masing-masing. Siap. Maksimal 6 nama. Kemudian nama tersebut kami kirimkan sebagaimana kami ungkapkan di awal. Selanjutnya diagendakan rapat pembahasan awal yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri yang menghadirkan unsur-unsur dari Kemensesnek, Setkap, Menpan RB, BKN, BIN, Kejaksaan Agung, KPK, PPATK, dan Dirjen Otda tentunya serta Irjen yang dipimpin oleh Sekjen. Di sini dalam pembahasan awal ini kita mendalami rekam jejak serta kapasitas profil calon penjabat kepala daerah. Kemudian hasil pembahasan tersebut atau pendalaman profil calon penjabat kepala daerah serta penelusuran rekam jejak tersebut akan menghasilkan 3 urutan nama yang utama. Kemudian urutan nama tersebut disampaikan kepada Presiden melalui Mensesnek sebagai bahan pertimbangan Presiden pada rapat pembahasan akhir yang mekanisme rapatnya diatur lebih lanjut oleh Setkap. Sepengetahuan kami, rapat tersebut dipimpin langsung oleh Bapak Presiden dan menghadirkan kementerian lembaga terkait. Nah, hasil pembahasannya nanti akan ditetapkan sebagai penjabat gubernur.
Adapun untuk calon penjabat bupati dan wali kota kurang lebih sama, namun unsur yang kami komunikasikan yaitu adalah pemerintah dalam hal ini Mendagri bersurat kepada gubernur provinsi untuk dapat mengusulkan 3 nama calon bupati ataupun calon penjabat wali kota, kemudian juga kepada DPRD kabupaten kota untuk mengusulkan maksimal 3 Iya, nama. sudah cukup itu. Siap. Jadi datanya berapa penjabat itu? saat ini jumlah penjabat kepala daerah 254. 254 penjabat kepala daerah per hari ini. Untuk gubernur? Untuk gubernur 23. 254 itu termasuk di dalamnya gubernur, Pak Hakim. Yang ini sebelum pemilu ya? Apa sampai hari ini masih ada pengangkatan? Iya, hari ini setelah pemilu ada pengangkatan, di bulan Januari ada, di bulan Februari akhir ada, kemudian di Maret juga ada. Dari 254 ini yang pengangkatan setelah berapa? Ada datanya? Kami akan konsolidasi datanya tapi tidak sampai 10. Tidak sampai 10 ya? Kami akan tepat angkanya akan kami sampaikan. Baik. Dari 250-an ini Bapak, yang diangkat berdasarkan usulan DPRD ada berapa orang? Izin yang mulia, kami akan memilahnya bahwa ada usulan DPRD murni yang ditetapkan di penjabat, dan ada usulan DPRD yang kebetulan namanya sama dengan provinsi, dan ada juga usulan DPRD yang nama sama dengan provinsi dan nama dengan pusat. Kalau dirinci, usulan DPRD yang telah ditetapkan sebagai penjabat kepala daerah yang murni dari usulan DPRD itu kurang lebih 53 daerah, 53 penjabat. Untuk usulan gubernur yang ditetapkan sebagai penjabat kepala daerah sebanyak 38 daerah. Untuk usulan pemerintah pusat yang ditetapkan sebagai penjabat kepala daerah 74 daerah. Sedangkan usulan DPRD dan usulan gubernur yang calonnya sama dan ditetapkan sebagai penjabat kepala daerah sebanyak 78 daerah. Usulan DPRD dan usulan pemerintah pusat yang calonnya sama dan ditetapkan sebagai penjabat kepala daerah sebanyak 5 daerah. Usulan gubernur dan usulan pemerintah pusat yang calonnya sama dan ditetapkan sebagai penjabat sebanyak 3 daerah. Usulan DPRD, usulan gubernur dan usulan pemerintah dengan calon yang sama, namanya kebetulan sama dan personilnya sama, ditetapkan sebagai penjabat kepala daerah sebanyak 3 daerah. Jadi ada irisan-irisan nama yang sama di beberapa usulan tersebut, sedangkan yang murni tadi sebagaimana kami ungkapkan di awal. Yang 53 dan 74 ini ya? Itu murni tapi ada kombinasi antara DPRD dan provinsi, ada nama yang sama juga. Itu totalnya 74 daerah. Itu totalnya 78 daerah. Jadi kalau di total usulan DPRD dan usulan provinsi baik yang murni maupun beririsan itu totalnya 139. Kalau yang diangkat dari unsur yang dari pemerintah pusat dari mana saja Pak? Unsurnya? Kementerian Dalam Negeri dan kementerian lembaga yang ada ada dari Marves, ada dari Kumham, ada dari kepolisian atau dari perguruan tinggi. Kalau fungsional bukan pejabat struktural sehingga fungsional tidak bagian dari perguruan tinggi ada? Tidak ada, kecuali kalau perguruan tinggi tersebut beralih menjadi pejabat struktural, dan itu terjadi di Papua Selatan, yaitu Pak Apollo Savanto dulu awalnya rektor, kemudian pada saat proses itu beralih menjadi pejabat struktural dan setelah memenuhi syarat sebagai JPT Madya dan menjadi PJ di Papua Selatan. Masih ada lagi Pak? Siapa? Terkait dengan yang lain kami akan merespon. Ya, nanti dilihat pendalaman ya. Siap.